Tapi kita sudah melayangkan surat keras kepada Kuwait dan dan kita tidak tahu baru beberapa hari persiapan sudah siap. Nah, kita juga akan melaporkan ke AFC. Ada penggantinya apa, Pak? Ada penggantinya? Ya ini lagi usaha, sabar dulu. Dibatalkan secara tiba-tiba. Ini yang membuatkan PSSI terasa dipermainkan oleh Kuwait itu. Karena Kuwait ini antara salah satu negara tim TEK ya, Timur Tengah, yang mungkin ada juga dia punya kedekatan dengan Arab. Dari pemberitaan di media, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mengatakan bahwa sebetulnya sudah ada approval atau persetujuan dari Federasi Sepak Bola Kuwait untuk laga pada tanggal 5 September nanti. Artinya sudah ada kesepakatan di atas kertas, yaitu hitam atas putih. Tapi tiba-tiba dikira Indonesia lemah, Kuwait kena sanksi FIFA, tolak uji coba dengan Indonesia malah main dengan Suriah. Federasi Kuwait kini menyesal. Dunia sepak bola Asia kembali digemparkan dengan kabar mengejutkan. Pertandingan uji coba internasional yang seharusnya mempertemukan timnas Indonesia melawan timnas Kuwait dalam agenda resmi FIFA Matchday mendadak batal. Ironisnya, Kuwait justru lebih memilih bermain melawan Suriah. Keputusan sepihak itu berujung bencana, FIFA turun tangan dan menjatuhkan sanksi keras kepada Federasi Kuwait. Keputusan yang awalnya dianggap remeh kini menjadi penyesalan besar bagi Federasi Kuwait. Mereka yang semula mengira Indonesia lawan yang mudah, justru kini harus menanggung malu di hadapan dunia. Sejak awal, Kuwait menunjukkan sikap meremehkan Indonesia. Mereka menilai laga melawan Garuda tidak memberikan tantangan berarti. Padahal, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah berubah drastis, diperkuat pemain naturalisasi dari Eropa, diperkuat generasi emas muda yang tampil impresif di Piala Asia dan kualifikasi, serta memiliki ranking FIFA yang terus menanjak. Namun, entah karena kesombongan atau kalkulasi keliru, Federasi Kuwait tiba-tiba mundur dari jadwal uji coba resmi. Sebagai gantinya, mereka justru mengatur laga melawan Suriah. Langkah ini dianggap tidak etis, karena uji coba melawan Indonesia sudah masuk kalender resmi FIFA Matchday dan diumumkan ke publik. Bagi FIFA, pembatalan sepihak seperti ini adalah pelanggaran serius. Apalagi, ketika alasan Kuwait tidak jelas dan terkesan meremehkan Indonesia. Federasi Internasional FIFA tidak tinggal diam. Dengan cepat, mereka mengeluarkan surat resmi berisi teguran keras dan sanksi kepada Kuwait. Bentuk sanksinya berupa denda finansial besar, pengurangan hak menggelar uji coba resmi dalam periode tertentu, serta ancaman pengawasan khusus terhadap Federasi Kuwait. Menurut FIFA, tindakan Kuwait merusak integritas kalender internasional dan mencederai semangat sportivitas. FIFA Matchday adalah agenda resmi yang tidak boleh diperlakukan sembarangan, apalagi diganti seenaknya demi kepentingan sepihak. Dengan turunnya sanksi ini, Federasi Kuwait jelas menanggung beban besar. Kredibilitas mereka di mata dunia runtuh, sementara hubungan dengan federasi Asia lainnya menjadi renggang. Kini, Federasi Kuwait hanya bisa menyesali tindakannya. Mereka menyadari bahwa keputusan menolak Indonesia adalah kesalahan besar. Alih-alih mendapatkan keuntungan dengan memilih Suriah sebagai lawan, mereka justru kehilangan kepercayaan dunia sepak bola. Kuwait mungkin mengira laga melawan Indonesia hanya sekadar pertandingan ringan tanpa arti penting. Namun kenyataannya, dunia kini melihat Indonesia sebagai salah satu tim yang sedang naik daun di Asia. Dengan pemain-pemain kelas Eropa yang baru dinaturalisasi, skuad Garuda bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Banyak pengamat menyebut, seandainya Kuwait tetap bertanding melawan Indonesia, mereka justru akan mendapatkan nilai lebih, baik dari sisi pengalaman maupun gengsi. Sayangnya, kesempatan itu hilang, diganti rasa malu yang kini mereka tanggung. Batalnya laga ini justru menguntungkan Indonesia. FIFA dan AFC langsung memberi simpati kepada PSSI, dan sejumlah negara Asia menawarkan diri menjadi lawan pengganti. Dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara, dukungan mengalir deras untuk timnas Garuda. Indonesia kini dianggap sebagai tim yang diperlakukan tidak adil, namun tetap profesional.
PSSI cepat mencari solusi agar agenda timnas tetap berjalan, sekaligus memastikan ranking FIFA tetap terjaga. Sikap ini mendapat pujian, bahkan membuat Indonesia semakin dihormati di kancah internasional. Fakta bahwa Kuwait memilih Suriah tetapi berujung sanksi, justru memperlihatkan kontras besar. Indonesia tampil elegan, Kuwait dipandang memalukan. Tak hanya di Indonesia, berita ini juga mengguncang publik Kuwait sendiri. Para pecinta sepak bola di sana kecewa berat dengan federasi mereka. Banyak yang menilai bahwa keputusan meninggalkan laga melawan Indonesia adalah tindakan arogan yang merugikan nama negara. Sementara itu, laga melawan Suriah yang mereka pilih sebagai pengganti tidak memberi dampak besar. Suriah memang lawan tangguh, tetapi keputusannya tetap dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen internasional. Kini, Federasi Kuwait bukan hanya harus menanggung sanksi, tetapi juga kehilangan kepercayaan rakyatnya sendiri. Banyak yang menilai Kuwait kini benar-benar mendapatkan karma. Sejarah mencatat, Federasi Kuwait pernah beberapa kali disanksi FIFA akibat intervensi politik dan pelanggaran aturan. Kini, mereka kembali melakukan kesalahan besar dengan menolak Indonesia. Karma itu datang cepat, bukannya mendapatkan keuntungan, mereka malah mendapat hukuman yang jauh lebih berat. Reputasi mereka semakin jatuh, sementara Indonesia justru mendapat dukungan moral dari berbagai negara Asia. Kasus ini menjadi momentum penting bagi Indonesia. Selama bertahun-tahun, Garuda kerap dipandang remeh di kancah internasional. Namun kini, dengan kekuatan baru dan dukungan besar dari masyarakat, posisi Indonesia berubah drastis. Dukungan FIFA, AFC, serta negara-negara sahabat menunjukkan bahwa Indonesia mulai dipandang sebagai mitra penting dalam sepak bola Asia. Setiap kali ada federasi yang mencoba meremehkan, hasilnya justru berbalik menjadi bumerang, seperti yang dialami Kuwait. Awalnya, supporter Indonesia marah besar ketika mengetahui Kuwait membatalkan laga. Namun, setelah FIFA resmi memberi sanksi, kemarahan itu berubah menjadi kebanggaan. Mereka melihat betapa besar pengaruh Indonesia di mata dunia saat ini. Di media sosial, ribuan komentar bermunculan. Tagar-tagar Kuwait kena karma dan tagar respect Indonesia menjadi viral, menandakan bahwa publik tanah air bersatu dalam kebanggaan. Kasus batalnya laga Indonesia vs Kuwait akan selalu dikenang sebagai pelajaran berharga dalam sepak bola Asia. Kuwait yang semula arogan kini menanggung malu, sementara Indonesia justru naik kelas dan semakin dihormati. Federasi Kuwait kini menyesal, tetapi semuanya sudah terlambat. FIFA sudah menjatuhkan sanksi, publik dunia sudah menilai, dan nama mereka sudah tercoreng. Sebaliknya, Indonesia terus melangkah dengan kepala tegak, siap menghadapi lawan manapun, dan semakin percaya diri menatap kualifikasi Piala Dunia 2026.